Kita melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram. Ini babnya kalau tidak salah masuk kepada bab tentang masjid. Saya akan berikan pengantar yang menurut saya perlu untuk kita diskusikan. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad itu dalam kesehariannya menyampaikan banyak hal, melakukan banyak hal. Karena fungsi beliau memang lengkap. Beliau adalah pemimpin politik di Madinah dan sekitarnya. Beliau adalah pemimpin dalam keagamaan. Beliau juga seorang ayah. Beliau seorang teman. Beliau juga melakukan aktivitas ekonomi. Beliau beristirahat. Beliau makan, tidur, dan seterusnya. Maka pada diri Nabi itu banyak sekali aspek yang bisa dipelajari, dan memang cuma satu manusia yang seperti itu, yang semua aspek dirinya itu layak untuk dikaji. Cuma Nabi Muhammad, tidak ada lagi selain beliau. Alasan yang pertama tentu karena beliau manusia yang sangat jenius, sangat mulia akhlaknya, dan yang kedua beliau mendapatkan wahyu. Jadi manusia biasa bisa memiliki akhlak baik, kepintaran yang paripurna, tapi tidak bisa dapat wahyu. Maka Nabi dalam keseharian melakukan banyak hal. Ketika beliau sholat dilihat oleh para sahabat, lalu diceritakan, dan cerita itu kemudian ditulis dalam bentuk periwayatan hadis. Nabi membicarakan tentang hari kiamat, membicarakan tentang ada sebagian orang di Madinah yang memiliki sifat munafik dalam bentuk periwayatan hadis. Maka ketika membicarakan Nabi ada banyak hal yang bisa diangkat. Nah, salah satunya adalah itu tentang ibadah. Dan hadis-hadis yang terkait ibadah itu sporadis, Pak. Nabi Muhammad itu tidak memiliki pengajian seperti ini yang rutin membahas ini. Ya, beliau memiliki kesempatan untuk mengajar, secara khusus mengumpulkan sahabat untuk mengajar. Tetapi lebih banyak juga hadis yang terjadi secara alami. Beliau melakukan apa dilihat, beliau bersabda apa dilihat, didengar, lalu diingat dan disampaikan ke orang lain. Maka ketika membicarakan sholat itu hadisnya tidak satu, bukan duduk seperti ini lalu mengajarkan rukun sholat 1, 2, 3, 4, 5, takbiratul ihram, lalu baca Fatihah, lalu ruku, i'tidal, sujud 2 kali, di tengah-tengahnya ada duduk, lalu berdiri lagi untuk rakaat kedua. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Beda kalau kayak kita kan enak nih sekarang. Babnya bab apa? Bab tentang zakat. Definisi zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, ukuran-ukuran zakat, lalu hal-hal teknis terkait pengumpulan dan penyaluran zakat. Nabi Muhammad secara alami melakukan aktivitas bersabda yang kemudian oleh kita dianggap, oh ini terkait ibadah, ini terkait akidah, bahkan nanti ada yang menganggap ini ibadah dan sosial dan seterusnya. Sehingga sebenarnya hadis itu dulu sporadis, oleh ulama dikumpulkan dalam satu tema besar. Ini hadis tentang sholat, ini hadis tentang hari kiamat, ini hadis tentang akidah. Jadilah buku-buku yang kita baca sekarang. Mau baca tentang sosiologi, sosial, etika, mungkin kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang sangat layak kita baca. Kalau Bapak suka fikih, ya salah satunya kita baca adalah kitab Bulughul Maram yang tiap bulan kita diskusikan. Baik. Maka muncullah kitab-kitab hadis yang memang tujuannya untuk menjaga hadis, melestarikan hadis, merawat hadis. Jadi saya punya 200 hadis saya tulis. Ada yang nulisnya yang penting nulis, ada yang nulisnya dibikin bab-bab tertentu. Lalu ada orang yang melihat, oh Ustadz Anu punya 200 hadis, di kitab ini ada 2000, di kitab ini ada 500. Diambil dari sini, dikumpulkan dalam bab-bab tertentu, diolah ulang. Hadisnya nggak berubah, cuma babnya yang berubah.
sehingga kemudian jadi hadis tematik. Nah, kita membaca kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu min adillatil ahkam, itu kitab yang isinya hadis-hadis terkait fikih dalam mazhab Syafi'i. Sudah segmented, Pak, sangat segmentasi. Karena kita memang memilih untuk mazhab Syafi'i, maka sangat gampang memahami hadis dalam kitab Bulughul Maram. Kenapa pakai mazhab? Oh, nanti panjang lagi. Yang namanya ilmu itu pasti ada alirannya, ada preferensi. Kita dalam ekonomi juga ada mazhab ekonomi, Pak, ya. Berkeley atau apalah, saya nggak tahu lah itu. Dalam politik juga ada mazhabnya kok, mazhab Machiavelli dan seterusnya, saya nggak tahu lah itu. Trias politika dan seterusnya ada. Karena ketika orang memiliki pola pikir dan metodologi pemikiran yang sama, dengan sendirinya akan memunculkan satu metodologi pemikiran, dan dalam bahasa lainnya kita sebut mazhab. Baik, maka hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram itu semuanya mendukung mendapat fikih Syafi'i, walaupun nanti ada hadisnya yang dhaif, ada yang dhaif. Kenapa yang dhaif masuk? Ya pertama tentu yang tahu alasannya yang nulis Imam Ibnu Hajar, tapi kita coba mereka-reka alasannya sederhana. Karena hadis sahihnya tidak ada, yang ada dhaif, yang dhaif itu kita pakai. Kok hadis dhaif dipakai? Pilihannya mau pakai otak kita atau pakai hadis dhaif. Otak kita pintar, tapi siapa yang menjamin bahwa otak kita ini tidak melenceng? Hadis Nabi, artinya Nabi bersabda, tapi kemungkinan kayaknya ada perubahan deh. Kenapa? Karena Nabi berbicara didengar oleh orang di antara orang-orang ini mungkin ada yang melupa sehingga hadisnya berubah gitu ya. Ini loh, ini Nabi berbicara, menyampaikan sesuatu didengar oleh sahabatnya, disampaikan ke tabiin, terus ke bawah sampai generasi orang yang menulis. Nah, di antara orang-orang ini ada kemungkinan orang yang pelupa. Ya lupa kan manusiawi. Ketika orang yang pelupa, kita berpikir kalau dia pelupa, jangan-jangan hadis ini termasuk yang kena sifat lupanya dia, maka muncullah istilah hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu bukan melulu semuanya buruk, bukan. Karena itu hadis dhaif nanti ada klasifikasi lagi, tidak semua hadis dhaif dibuang. Nah, nanti ketika Bapak membaca kitab Bulughul Maram akan dapati hadis yang dhaif masuk. Salah satu alasannya seperti itu. Daripada pakai otak saya yang sama sekali tidak terkena wahyu, mendingan pakai hadis. Kenapa dipakai hadis yang dhaif? Ya kalau dhaifnya masih masuk kategori yang dimaklumi, ya tidak apa-apa. Kira-kira begitu. Baik. Ini yang pertama. Bulughul Maram adalah kitab hadis tematik yang sangat segmented atau sangat tersegmentasi pada mazhab Syafi'i. Yang kedua, karena dalam kitab ini sudah ditentukan kitabnya terkait hukum dan fikih peribadatan, yang tadi dalam mazhab Syafi'i fikih ini. Nanti ternyata dalam prakteknya tidak hanya peribadatan yang dibahas, Pak. Saya kasih gambaran. Beberapa waktu yang lalu kita membaca as-sutra fi shalah, hadis-hadis terkait sutra. Lalu ada lagi bab al-khusyuk, bab khusyuk dalam sholat. Nanti kita akan baca bab sifatus sholat, bab zakat dan seterusnya. Jadi peribadatan, rukun, syarat ada dalam kitab ini. Tetapi juga ternyata ada babnya, bab apa ini? Babul masajid, bab masjid-masjid. Bab masjid-masjid. Jadi bukan sekedar ritual, rukun, syarat peribadatan, tetapi hal-hal yang terkait ritual itu, peribadatan itu juga dibahas. Karena kita membahas ibadah sholat, tempat yang paling sering digunakan sholat adalah masjid, maka masjid masuk dalam bab ini. Karena nanti ada aja yang bertanya, bisa ya babul masajid masuk dalam Bulughul Maram? Ini kan bukan terkait peribadatan, ini terkait bangunan gitu. Iya, bangunan yang sangat identik dengan peribadatan. Ini yang kedua. Jadi dalam kitab Bulughul Maram bukan hanya ibadahnya, tetapi hal-hal terkait ibadah juga dibahas.